Yeah. Came at 17. Damn. Oke, hari ini kita bersama dengan Bung Uje. Bang Ujang, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Iya, luar biasa. Malam ini saya sharing bersama dengan pengusaha muda. Jadi kita sekarang berada di Pondok Anggrek Pausan, merupakan salah satu rumah makan yang lagi kekinian di Kabupaten Kolaka. Jadi wajib nih Bang Uje mencicipi menu yang ada di sini. Insya Allah, insya Allah. Oke, pertama kita ketemu kan waktu itu di SMK Baula ya. Ya. Kebetulan kan kita ini Alumni. Ya. Sama-sama alumni. Nah, terakhir dengar kabar berkarya dan membangun suatu brand usaha di Kendari. Ini luar biasa menurut saya. Makanya begitu kita say hello, kita ketemu, kita bincang-bincang dulu usaha apa sih ini. Dan alhamdulillah Bang Uje ini siap untuk kita tanya-tanya sharing informasi mengenai dengan tentang usaha yang kalau tidak salah brandnya itu titik nol, Ya. advertising dan konstruksi. Ya. Ini ngambil brand ini kan itu tidak segampang begitu saja. Benar. Butuh waktu untuk ini Ya. namanya yang bagus ini apa gitu. Iya. Ini dasar pengambilan nama titik nol itu seperti apa? Jadi begini. Jadi proses saya mengambil Iya. nama titik nol Iya. karena kebetulan basic saya desain Ya. dan yang itu yang saya pelajari. Jadi saya mengambil filosofi dari keadaan saya pada saat itu. Pada saat saya mengambil titik dan nol. Karena pada saat saya memulai usaha titik nol ini, memang posisinya lagi nol, nol besar. Makanya logo saya itu saya bikin titik dan nol. Kedua juga semua harapan saya ke depan tanpa saya saya menulis titik nol itu dengan logo saya saja sudah ketahuan bahwasanya itu titik dan nol. Gitu. Gitu. Jadi dari situ Iya. ininya. Nah, sedangkan advertising sendiri itu kan cara pengusaha atau penjual untuk bagaimana mengenalkan produknya. Iya. Atau bahasa paling singkatnya dan yang orang familiar dengar itu beriklan. Iya, beriklan, benar. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa kalau di dunia sekarang tanpa beriklan itu kan saya rasa siapa sih yang mau kenal kita punya produk. Benar. Nah, sedangkan menguji ini sendiri bentuk usaha yang di situ geluti saat ini kan menjadi penyedia orang yang mau beriklan. Benar. Ya kan, membuatkan jasa iklan. Jadi seperti itu. Benar. Dasar memilih usaha itu tadi kan sudah dijelaskan titik nol namanya. Nah, sekarang dasar memilih usaha itu sebenarnya begini Pak. Sebenarnya basic saya dari awal saya itu ingin berkarya sebenarnya.
Saya ingin berkarya karena basic saya desain. Kemudian hobi saya menggambar, tapi menggambarnya bukan menggambar pakai tangan, menggambar pakai komputer. Jadi saya kebetulan berinisiatif, saya ingin bikin karya ya semacam, kalau mungkin orang yang hobinya melukis ya melukis lah. Jadi saya basic saya kan desain. Kemudian waktu saya tamat sekolah dari SMK Baula atau dulunya SMK Negeri 2 Kolaka, saya memang awalnya tertarik sekali di dunia dunia desain. Sebelumnya saya awali tahun 2008 saya sudah produksi pakaian. Oh gitu. Ya, pakaian. Dulu masih sablon, desain sablon. Saya sambil kuliah, kemudian di Kendari saya ketemu sama teman-teman juga yang memang basicnya di desain, jadi saya tambah perdalam lagi ilmu desain. Terus yang kedua, sambil saya pelajari ilmu advertising. Kemudian ada teman di sana yang guru saya di sana mengajarkan saya bagaimana jadi seorang konstruksi, bagaimana dari A sampai Z saya pelajari, saya ikut sama beliau. Jadi pada saat itu saya masih produksi baju. Saya produksi baju itu sampai tahun 2019. Dari 2008. Dari 2008 sampai 2016 saya masih produksi di tempat orang lain. Masih punya konveksi orang lain. Pada saat itu di Bandung. Tahun 2016, kemudian itu hari 2016 saya ada job. Alhamdulillah saya dikasih dari sekolah kita juga. SMK 2 Kolaka atau SMK 1 Baula. Dulu. Sekarang berubah lagi. Kembali. SMK 2 Kolaka. SMK 2 Kolaka lebih keren lah. Jadi di situ saya dikasih kesempatan sama beliau, sama Pak Mustari. Jadi saya dikasihkan kerjaan, tapi pada saat itu konveksi yang saya yang rekanan saya kurang maksimal. Pada tahun 2016 itu kurang maksimal hasilnya. Jadi saya putus kontrak. Jadi tahun 2016 untuk menjaga kualitas saya. Jadi saya kemarin tahun 2016 itu istilahnya kasarnya kalau saya mau hancur lah di situ. Jadi saya kenalan sama teman. Kemudian di Bandung itu ceritanya 2 minggu di sana. 2 minggu di Bandung. Dengan harapan saya mengawal pekerjaan SMK Baula. Gitu. Awalnya. 2 minggu di sana. Jadi setelah saya di sana, saya ketemu sama orang, baru ketemu lewat sosial media, ketemu sama beliau di sana. Jadi saya sharing apa-apa. Akhirnya saya keterusan di sana di Bandung. Saya keterusan di Bandung itu sampai hampir 1 tahun di Bandung. Jadi semua saya pelajari dari mulai pakaian, terus aksesoris kayak macam gelang, pokoknya topi, semua saya pelajari. Dari mulai bikin baju yang untuk baju partai sampai baju distro, jaket biasa sampai jaket distro saya pelajari semua pada saat di sana. Jadi setelah saya pulang 2017, saya bikin sendiri tempat di sana. Nama brand saya RJ Konveksi. Makanya ada itu di sebagian baju-baju di Kabupaten Kolaka sampai di kecamatan, sampai di Kabupaten Bombana semua ada. RJ Konveksi. Sampai saat ini sudah terakhir 2019 karena saya fokus di seragaman. Seragaman karena 2019 kan kurang event semenjak Covid kemarin. Betul. Ya. Jadi tahun 2018 antara 2018 2019 saya ditelepon sama sama teman sekaligus bos saya di sana. Di Kendari. Di Kendari, dia telepon saya, dia bilang, "J, mendingan kamu kesini. Karena di Kolaka dia akan bisa berkembang kalau usaha seperti begini. Ayo kita ke Kendari." Saya diajak ke Kendari. Saya ikut di salah satu percetakan
advertising terbesar, salah satu lah terbesar di Sulawesi Tenggara. Boleh saya sebutkan namanya? Boleh, enggak apa-apa. Siap. Saya sempat gabung di Idalia Advertising. Idalia Advertising yang di apa namanya? Yang di beralamat di Andonoho. Di bagian Bunda Ranteng. Saya sempat di sana. Kurang lebih mungkin sekitar 2 tahun lah. Sekitar 2 tahun saya sering diberikan motivasi sama beliau, sama ownernya, sama Pak Iqbal. Dia menyampaikan bahwasannya coba belajar jalan sendiri, cari tempat, cari tim yang bagus. Karena prinsipnya Pak Iqbal dan masuk juga di prinsip saya bahwasannya katanya lebih bagus kita buka usaha supaya ada orang yang sama-sama dengan kita. Betul. Ya, itu kemarin motivasinya dan pada saat itulah saya jalankan usaha dari apa namanya dari nol. Makanya saya bikin nama titik nol. Begitu kemarin ceritanya. Kita bangun usaha dari nol. Ya. Kalau sebagian orang mendengar sih ini pasti wah cerita bohong itu. Ya, tidak benar. mungkin kita mulai sekarang kan usaha apapun itu pasti kita dasarnya harus punya modal itu. Nah, apa yang membuat Bung Uje ini berani sekali mengatakan bahwa saya memang berusaha dari nol? Iya, saya berani. Saya berani bicara bahwa saya ini dari nol. Karena begini, orang yang istilahnya pendirinya titik nol ini sebenarnya 3 orang. 3 orang. Iya, saya, adik saya dengan ada saya punya teman, sudah seperti saudara saya. Jadi kita itu berjuang 3 orang awalnya. Pokoknya saya mendesain, dia belanja bahan, pokoknya kita ganti terus sampai ada yang kita panggil, saya panggil juga teman-teman dari Kolaka gabung gini, ujung-ujungnya tereliminasi. Gitu. Karena kan begini, karena beda. Saya dulu tahun 2008 ke Kendari, tahun 2009 lah ke Kendari. Saya dulu dari kampung, saya berprinsip bahwasannya pada saat saya kuliah, setiap hari harus ada ilmu yang saya dapat. Harus ada ilmu yang didapat. Iya, harus ada ilmu yang didapat. Meskipun ilmu itu tidak masuk akal kan? Betul. Orang bilang bisa tidak masuk akal. Betul. Karena saya beranggapan ilmu itu akan berguna di kemudian hari, apapun itu. Betul. Iya, kecuali maksudnya yang positif lah, gitu kan? Sampai kenapa saya berani bersikeras bahwasanya saya dari titik nol betul, dari nol betul. Karena pada saat saya awal usaha, saya sempat pasang baliho rokok, yang mau manjat di tengah malam, yang apa namanya, kalau ada event saya ikut manjat tanpa tangga istilahnya. Betul. Makanya saya anggap diriku dari nol, gitu. Dan pada saat saya awali ini, saya buka usaha sama tiga orang ini, termasuk saya, memang dari nol. Saya tanpa punya peralatan yang seperti orang-orang besar yang di luar sana. Jadi saya mengandalkan alat-alat tangan kayak gurinda, alat cetakku hanya satu, print kecil. Modal nekat. Iya, modal nekat. Karena saya berpikir begini, saya ini dari kampung istilahnya, walaupun dari Kolaka kan, tidak kampungan amat, tapi saya pikir sinilah kenapa kita tidak bisa, gitu kan? Kita belajar sama-sama, sharing sama teman-teman. Alhamdulillah kita dipercayakan kerjaan kecil. Awalnya orang tidak percaya, ragu, kan kita belum punya workshop. Betul. Masih di rumah, di BTN. BTN di Kendari kan umumnya tipe 36. Jadi kita begitu awalnya. Iya. Nah, dilihat dari brand usaha titik nol, advertising dan konstruksi, seniman, iklan dan brand. Ya, benar. Itu pakai seniman apa sih? Karena begini, saya menganggap apa yang saya buat itu sama dengan karya saya. Iya. Karya teman-teman semua, karya teman yang ada di dalam titik nol. Karena begini, ditahu maupun tidak ditahu, sebenarnya saya dan anak-anak titik nol setiap membuat iklan ataupun brand-brand yang lain,
tanpa ditahu sama owner yang kita buat. Betul. Istilahnya kita punya klien, kita sering datang, sering datang lihat, karena kita anggap itu sebagai karyanya kita. Karena jujur saja, kalau dari segi keuntungan, istilahnya kita ndak terlalu monoton mau kejar bilang saya mau untung banyak. Gitu. Hanya enaknya perasaannya kita anak-anak Titik Nol itu ketika kita berkarya, kemudian karya itu dilihat sama orang. Ya, dan itu ada kepuasan tersendiri lah. Luar biasa. Benar. Nah, ini salah satu contoh produk yang Anda buat. Pondok Anggrek Pausan. Ini prosesnya sampai seperti ini. Dari misalkan pelanggannya merequest, kan kita tahu yang ownernya Pondok Anggrek Pausan ini kan Ibu Murni ya. Nah, ceritanya Bu Murni pada saat memesan ini dia ngasih apa? Ngasih gambar atau dia minta gimana? Akhirnya jadinya seperti ini. Coba dijelaskan untuk produk yang di belakang itu. Jadi begini, karena saya basicnya memang desain. Jadi saya hanya terima desain. Nanti kita arahkan kan. Karena cita-cita saya juga dengan anak-anak Titik Nol ingin bikin di Kendari, khususnya konsultan iklan. Kan belum ada konsultan iklan. Betul. Maksudnya konsultan iklan itu iklan itu dianggap barang receh lah sama orang-orang. Harganya murah. Kadang orang sini bilangnya begitu Ji. Kenapa harus mahal kan begitu? Tapi kita orang iklan kalau paham bahwasannya apa yang kita buat itu sebenarnya dipengaruhi juga sih sama bahan-bahan. Makanya pertama datang desain, saya olah kan? Saya olah sama anak briefing. Ini pekerjaan mau pakai ini, bahannya ini sampai fix begini gitu. Kemudian yang kita di Titik Nol ada kita pakai dua metode manual dengan mesin. Tapi untuk khusus ini buat Pondok Anggrek Pausan kita bikin yang manual dia. Dan kalau bahannya sendiri kalau boleh tahu? Bahannya ini kita pakai akrilik. Ini kan dalam kondisi lampu tidak nyala nih. LED-nya di dalam tidak nyala. LED-nya menyalain kalau menyala. Dia pakai LED modul 3, terus bahan depannya akrilik, sampingnya akrilik, belakangnya ACP. Belakangnya ACP. Jadi ini saya pokoknya semuanya ini manual lah. Tanpa ada mesin cutting yang seperti orang-orang pakai. Betul. Saya manual. Gitu. Oke. Macam-macam advertising ini sendiri kan itu ada berapa jenis ya? Orang beriklan itu kan yang paling dikenal iklan dulu itu kan di TV. Itu orang sudah tidak asing bicara iklan, orang lihat ada film terus muncul tayangan yang orang biasa tidak tunggu sih iklan itu, tapi orang nonton di TV. Yang kedua, orang beriklan yang paling lagi tren sekarang di media sosial, online. Online. Terus ada yang outdoor. Terus ada yang media cetak. Ini yang masih agak sudah dulu-dulu. Mulai goyang. Dan yang kelima itu ada yang dibilang product placement. Nah, product placement ini yang seperti ini. Kita podcast memasukkan beberapa produk. Ada Satria misalkan. Ini sudah beriklan secara tidak langsung. Itu yang kelima. Kemudian biasa orang main film terus ada lewat produk itu yang masuk di kelompok yang 5 tadi yang produk placement. Sedangkan yang Bung Oje lakukan ini kan diperuntukkan untuk orang yang mau beriklan lewat iklan outdoor berarti. Outdoor dan indoor. Nah, di situ kan selaku penyedia. Sampai saat ini. Khusus untuk usaha yang Oje geluti saat ini, dari produk kecil sampai produk yang paling wow. Itu apa saja yang pernah dikerjakan? Untuk semua pekerjaan semuanya menurut saya wow lah. Tapi tingkat kerumitan. Tingkat kerumitan mungkin kalau tingkat kerumitan untuk saat ini ada 2. Yang pertama saya pernah ada job itu nggak ada listrik. Oh gitu. Nggak ada listrik. Terus yang kedua akses ke sana menggunakan kapal. Kapalnya charter. Nah, terus yang ketiga lagi di sana di pinggir laut.
Iya. Ya, kan dia semacam tempat wisata. Jadi itu salah satu pekerjaan paling berat lah, salah satunya. Terus yang kedua, pada saat saya pekerjaan baru timbul Universitas Mandala Waluya, Kota Kendari, plus dengan logo. Kenapa saya katakan itu yang terberat? Karena disitulah diuji kesabaran saya. Kenapa diuji kesabaran saya? Karena pada saat itu banyak halangan lah, rintangan yang saya lewati di situ. Iya. Pertama, saya sudah bahan saya sudah pesan. Bahan sudah dipesan. Sudah oke. Saya mau ambil, ternyata bahannya hanya 2 lembar. Saya butuh 15 lembar, hanya 2 lembar. Mati akal, saya bilang, aduh, target ini kurang lebih 1 bulan lah target. Iya. Saya bilang, mati akal, saya ini sudah janji sama orang ini. Akhirnya saya ke Makassar lagi. Saya telepon orang Makassar, minta tolong. Yang langganan di Makassar bilang ada, oke. Pas pengantaran hanya 7. Nah, di situ hanya 7. Saya stres lagi, bagaimana caranya ini. Kemudian saya minta tolong lagi. Kemudian ada temannya Ade yang kuliah di sana. Saya minta tolong carikan toko lain selain ini yang ada. Dia kasihkan nomor, ada. Ya, ada. Oke. Saya telepon langsung, saya pesan. Ternyata datang, dia kasih lain merek. Tidak sesuai pesanan. Warna sama tapi lain merek. Tapi kan ini kerjaan istilahnya sudah dikejar. Jadi anak-anak, kebetulan saya lagi di luar kota itu hari. Jadi itu hari berdua, adik saya dengan teman saya. Iya, betul. Di sana. Jadi dia ngebut kerja. Mereka ngebut kerja tanpa mereka sadar karena mereknya dibalik kan. Kan kalau kaca mika atau akrilik itu kan dibalik. Betul. Ya, yang sebelah itu enggak bermerek, yang sebelah ada mereknya. Iya. Dibalik. Mereka sudah potong, mereka sudah rakit, baru mereka kasih tahu saya. Bilang, "J, lain kayak ini warnanya." Saya bilang, "Wah, masa? Pasang saja." Gitu kan? Iya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Setelah dipasang di situ, ternyata belang. Iya. Belang. Bayangkan dari 24 atau 25 huruf kalau nggak salah itu hari, 9 yang belang. Bayangkan 9 huruf tinggi 1 meter. Mana tidak stres saya. Bayangkan itu kerugian yang saya harus tanggung untuk menutupi kesalahan saya. Dan itu kan profesional. Iya, profesional. Kerjakan seperti itu. Jadi saya sempat diperiksa sama orang Mandala, sempat berdebat lah. Iya. Sampai ada bahasa yang kurang bagus dari mereka. Mungkin karena takut saya mau lari, iya kan? Jadi saya bilang sama mereka, saya bilang, selama ini barang belum Bapak serahkan full, saya belum serahkan full, itu masih saya masih bertanggung jawab. Iya. Hanya memang bahan tidak ada, sampai di Makassar pun tidak ada, saya bilang. Iya. Jadi itu hari kayaknya sekitar 1 bulan lebih. Saya kontak terus orang bahan sampai harus ada. Jadi itulah di situ beratnya, sama pemasangan logonya itu. Pemasangan logo. Ya, untuk teman-teman mungkin yang anak kolaka atau dimanapun berada yang kuliah di Mandala Waluya, itu logonya itu saya yang buat, maksudnya teman-teman titik nol yang buat. Iya. Itu besarnya 3 meter. 3 meter. Bundar lingkaran 3 meter. Saya pada saat itu bikin sama teman anak-anak dari titik nol, itu bikin, itulah salah satu mahakarya saya lah. Betul. Dengan anak-anak titik nol. Karena disitulah istilahnya saya berusaha sebaik mungkin. Karena saya anggap itulah titik awal saya. Betul. Nah, selain itu bisa disebutkan lagi mana-mana lagi? Di Kendari itu, khusus di Kendari, Kampung Bakau. Ya. Yang model gitar itu ya. Gitar itu dari titik nol. Kampung Bakau tulisannya, Cafe Bakau, terus 3 Second Kendari, yang di Sao ya, Iya. Di Sao itu waktu launching kita yang buat. Awal-awal Covid itu, sebelum Covid kita yang buat. Terus ada beberapa perumahan di Kendari, ada Madinah City, ada Sawarna, Dewi Residence, terus
Marina Mart, pokoknya banyak lah di Kendari. Kalau di Kolaka hanya berapa? Oke. Nah, ini kan yang namanya usaha itu dari tadi kita ngomongin tentang beriklan, advertising. Tapi yang menjadi penasaran di situ kan penyedia orang menyiapkan jasa iklan. Cara kamu beriklan sendiri seperti apa? Untuk saat ini khususnya titik nol, awal usaha kita pakai Instagram kan. Awal mulanya Instagram, kita pakai Facebook awal-awal. Tapi karena kesininya kasarnya kita ndak beriklan pun dari mulut ke mulut sudah mulai. Betul. Contoh kecil ini nih, Pondok Anggrek Pausan. Ketika ada yang foto misalkan truk Pondok Anggrek Pausannya dikenal orang, terus orang yang pengen juga mau juga misalkan, pasti tanya. Iya benar. Ini bikin di mana? Mungkin begitu ya cara-cara iklannya seperti itu. Benar. Berarti bukan egois ya, memang usaha-usaha seperti ini tuh kerja banyak tangan. Karena kenapa selesainya produk ini tidak berhenti di itu saja. Inilah iklan yang sebenarnya. Benar. Karena orang pasti nanya siapa yang bikin, di mana, saya mau pesan juga seperti itu. Kalau karya kita bagus. Karena di anak-anak titik nol punya prinsip kalau jelek malulah sama yang sama punya usaha lain kan, yang dari perusahaan lain istilahnya. Jadi kita di situ memang kita tekankan semaksimal mungkin mau usahakan tidak ada tidak ada kalau orang bilang diakalin, tidak ada. Betul. Gitu. Nah, selain yang tadi kisah duka yang diceritakan, itu kan menurut saya kisah duka seorang pengusaha itu tantangan. Apalagi yang membuat Bung Ujang ini berpikir begini, sudah deh. Saya kayaknya sudah tidak cocok, tidak passion di sini karena kenapa seberat ini ujiannya? Pernah tidak merasakan hal seperti itu? Iya begini, saya cerita kembali ya. Dulu waktu saya tamat kuliah tahun 2014, saya sempat ditanya sama orang tua saya pada saat itu, sama mama saya, kan? Saya sempat dikasih tahu bahwasanya kalau orang sini kan bilang, kau cari kerja yang bagus, kan? Karena laki-laki yang sukses itu kalau kerjanya jelas, kan gitu. Saya bilang begini, sempat itu saya bilang begini, entahlah saya itu hari kemasukan setan apa ya, saya bicara begitu, bukannya membantai nih, minta maaf ini saya punya mama. Saya bilang sama beliau, saya bilang, Mak, laki-laki yang sukses itu ketika dia berguna untuk orang lain. Itu saya punya, itu kata-kata mama saya kan, gitu kata mama saya. Terus mama saya bilang, maksudnya kok bicara begitu seperti apa? Dirimu saja kan bisa urus kan, gitu. Namanya begitu kan? Langsung saya bilang begini, di lingkungan tempat tinggal kita di sini, kita bikin sumber daya manusianya biar bagus di sini. Biarlah saya yang memulai di Kendari, saya belajar sama orang yang saya tidak kenal. Istilahnya kan, saya belajar, semuanya saya pelajari. Harapan saya pada saat itu kan, saya ingin membuat mereka jadi orang profesional. Karena saya tahu banyak teman-teman yang tidak mau meninggalkan lingkungan tempat tinggal. Zona nyaman. Zona nyaman. Jadi harapan saya pada saat itu 5 tahun lah setelah kita belajar di luar kan. Berarti mengajak teman-teman juga. Mengajak. Saya mengajak orang-orang di sekitar saya, keluarga sepupu saya ajak semua. Dengan harapan sinilah kita bikin ini, saya bilang kan dulu belum nama titik nol. Dulu masih sentral kreatif. Sebenarnya itu basicnya dari Silea Kreatif awalnya. Tempat tinggal saya. Itu awalnya. Jadi saya pakai itu, saya ajak sini, kita pergi, kita belajar. Awalnya seperti itu. Tapi di kesini-sininya akhirnya memang beda kita punya semangat. Antara memang saya orang yang merantau mungkin walaupun di Kendari kan, tapi saya punya semangat beda dengan mereka. Karena dulu saya juga belajar sama guru-guru saya di Kendari, termasuk guru-guru saya di Jawa juga. Saya berharap
kalau orang sini bilang, nggak usah kau gaji saya, yang penting kau panggil saya kerja. Iya. Karena begini, betul. Daripada saya kursus kan, saya kursus saya bayar. Bayar, betul. Benar. Baru bahan yang saya pakai harus dibayar. Betul. Peralatan yang saya gunakan harus dibayar. Betul. Ini orang-orang di Kendari, orang-orang yang nggak kenal sama saya memberanikan diri untuk belajar sama mereka. Saya bisa dikasih pegang alatnya kan. Berarti kan itu plus besar buat saya kan. Betul. Tapi memang beda motivasi lah. Itu nggak bisa disalahkan itu. Iya. Jadi setelah itu, disitulah titik lemahnya saya. Ketika ada omongan kiri kanan, bilang kalau orang sini bilang, apa itu gajinya kan gitu. Walaupun saya sampai sekarang udah kaya kan. Betul. Nah, tapi belum. Iya, tapi kan prinsip saya begini. Ilmu itu lebih berharga daripada uang. Betul. Menurut saya, entahlah orang lain lah, kan gitu. Memang susah kalau kita mau berbicara tentang apa yang kita inginkan kan dengan mereka. Jadi oke lah, pelan-pelan mundur, ganti lagi, mundur, sampai saya mentok di titik nol di situ. Saya berprinsip bahwasannya sudahlah, gitu kan. Intinya saya sudah pernah mengajak kita semua, biarlah saya jalan sama orang-orang yang sefrekuensi dengan saya. Mudah-mudahan lah kalau kita berjalan di jalannya kita, asal insya Allah baik, mungkin Allah akan tunjukkan jalan bagaimana caranya. Sampai saat ini alhamdulillah titik nol, walaupun belum besar-besar amat, tapi setidaknya adalah workshop di pinggir jalan, walaupun tempatnya masih dikasih pinjam sama orang yang baik. Betul. Jadi saya berprinsip bahwasannya doa-doa saya juga selama ini mungkin sudah mulai sedikit-sedikit. Dari dulunya pekerjaan saya awal-awal percetakan masih di sekolah-sekolah, masih di SD, masih papan-papan nama ruangan. Betul. Sekarang yang saya kerjakan alhamdulillah bukan lagi papan nama ruangan, tapi sudah huruf yang istilahnya kalau orang bilang kau itu yang pasang kan. Iya. Nah, sampai di bang apa saya pakai. Yang terakhir nih, kenapa mesti di Kendari? Kembali di penjelasan yang sebelumnya. Yang saya tahu dan yang saya rasakan di Kolaka itu mungkin orang-orang macam saya tidak dihargai mungkin. Menurut saya ya. Menurut situ. Iya, menurut saya. Minta maaf ini. Karena begini. Logikanya bagaimana kita mau berkembang, baru mau mulai sudah di-cut kan? Kayak harga misalkan, kayak contohnya contohnya misalkan 5 juta, taruhlah kayak begitu kan, taruh 5 juta. Kurang kan kita kan teman ya. Betul. Oke, itu sebenarnya sangat berat buat kita. Iya. Karena sebenarnya 500.000 yang begitu-begituan dikali banyak lumayan buat kita. Iya, betul. Terus Kolaka lagi yang kedua masih kurang percaya dengan kita. Iya. Saya jujur saja nih. Karena menganggap anak anu ji. Iya, betul. Begitu istilahnya. Iya. Saya saja dulu keluar masuk di beberapa instansi, saya tawarkan diri saya. Sekolah. Tanpa mereka tahu bahwasanya kerjaan yang besar-besar juga di Kolaka kita juga yang kerja. Betul. Iklan dari Kendari kita juga yang kerja. Betul. Tapi kan kita tidak mungkin kita mau bilang kan, bilang saya yang kerja itu Pak, kan tidak mungkin. Jadi begitu. Memang kendalanya entahlah, mungkin saya saja yang rasa ini atau orang lain juga. Memang di Kolaka itu atau semua daerah lah mungkin. Anak-anak daerahnya kurang dipercaya. Justru di Kendari ini, saya bilang alhamdulillah, saya di Kendari orang yang tidak ditahu asal usulnya dari mana, tapi berarti kita harus keluar daerah dulu untuk membangun kerajaan. Habis dari situlah baru kita mungkin dapat nama, dapat brand yang besar. Nah, kita pulang untuk membangun daerah. Tahulah, saya belum sampai di situ. Seperti itu. Iya. Benar. Yang terakhir ada yang mau disampaikan? Jadi saya mau menyampaikan pengalaman saya sama teman-teman yang mungkin lagi merintis atau sekarang lagi posisi stuck.
Saya juga sudah rasakan itu. Walaupun sampai saat ini mungkin saya belum bisa dikatakan pengusaha, saya baru berusaha. Iya. Oh gitu ya, beda ya? Iya, beda pengusaha dengan berusaha. Iya. Karena pengusaha begini, Iya. menurut penjelasan dari beliau, Iya. saya punya bos, saya punya mentor, saya punya mentor. Iya. Dia bilang begini, pengusaha itu usahanya jalan, pengusahanya jalan-jalan. Gitu. Yang punya jalan-jalan. Itu usahanya jalan, pengusaha itu usahanya jalan, orangnya jalan-jalan. Benar. Wah, gila. Iya, itu dia punya prinsip. Ketika kau masih stay di tempatmu, kau bukan pengusaha. Saya bilang, apa Pak? Kau itu berdagang. Iya. Saya bilang, kenapa bisa begitu? Iya. Belum pengusaha begitu. Jadi saya katanya, saya berusaha untuk menjadi pengusaha. Diulang. Pengusaha itu usahanya jalan, ownernya jalan-jalan. Wih. Ya. Itu saya punya prinsip sampai sekarang. Iya. Saya punya mentor, idola saya lah sampai saat ini dan selamanya insya Allah. Dia berprinsip seperti itu. Iya. Jadi memang sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman yang memulai usaha dimanapun, jangan putus semangat, terus berjalan, istiqomah, jangan tergoda dengan rayuan-rayuan di luar sana. Kan sekarang banyak. Bentar. Taruhlah kau mulai usaha 1 bulan kau untung 1.500.000, taruhlah. Tiba-tiba disenggol sama teman, lebih kau kerja kau saya ditambang, taruhlah seperti itu. Gajinya 5 juta. Tah? Kau bisa beli motor. Apa ini kau? Begini. Usahakan tidak begitu. Karena ketika kita bisa melewati itu semua, contohnya begini saja. Satu orang bisa menyerap 4 tenaga kerja. Betul. 4 tenaga kerja, punya istri, punya anak, berarti sudah dikali berapa? Iya. 12 orang kan? 12 orang, betul. Taruhlah kalau 1 anak, 1 istri. Kalau 2 anak, berarti secara tidak langsung kita ini membantu negara untuk mengurangi angka pengangguran. Itu prinsip saya dan prinsip owner saya, mentor saya, gitu. Betul. Itu saya punya prinsip. Karena kenapa? Nggak bisa memang kita ini sekarang berpangku tangan mengandalkan lowongan kerja atau kita mencari kerja. Jangan. Kasihan sama generasinya kita, termasuk generasi saya ini. Sip, luar biasa. Kalau Kampung Anggrek sendiri ada pesan untuk Kampung Anggrek? Untuk Kampung Anggrek, karena minta maaf saya bergaul juga di kuliner di Kendari. Saya ini orang termasuk orang iklannya Kampung Bakau. Jadi harus mulai untuk menggali potensi yang ada di sini. Nggak usah kita terlalu jauh sampai di mana. Minimal di sini dulu. Dengan menggunakan sumber daya alam yang ada di sini lah. Gitu. Karena kenapa? Kalau bukan kita yang angkat, siapa lagi? Betul. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu yang harus kita pikirkan. Betul. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, benar. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Ya, benar. Harus seperti itu. Iya. Jadi untuk penutup, untuk di podcast saya memberikan kenang-kenangan. Apa ini? Waduh, luar biasa ini. Untuk tanda mata lah. Kayaknya Kampung Anggrek kebagian ini. Iya. Saya bawa dari Kendari, bikinan anak-anak titik nol. Hampir sama lah dengan yang di di belakang. Waduh, saya kasih kenang-kenangan. Masya Allah, tabarakallah. Dapat kita dari titik nol. Luar biasa. Ini merupakan hadiah yang terkeren untuk tahun ini. Untuk Kampung Anggrek. Aduh, terima kasih cindera matanya, dan saya rasa ini sangat bermanfaat untuk nge-branding lagi Kampung Anggrek. Gitu. Nah, barangkali ada yang mau pesan seperti ini, seperti yang ada di belakang, di samping Pondok Anggrek Pausan, Kampung Anggrek Production, bisa menghubungi siapa? Langsung menghubungi saya bisa.
Nomor handphonenya bisa dipasang di bawah mungkin ya. Dipasang di bawah. Kontak di situ, hubungi. Iya. Terus kalau mau lihat-lihat boleh di Facebook saja lah. Di Facebook. Nama Facebooknya? .0. Iya. IG ada IG? IG ada juga .0. Tapi IG kita kurang kelola. Iya. Karena untuk saat ini kita belum punya admin, jadi masih saya yang kelola Facebook. Terus mungkin saya mau sampaikan lah di sini juga di Kendari juga ada anak kolaka yang punya usaha. Oh gitu. Ya, ada usaha interior. Ada dia nama brandnya Amar Furniture. Ya. Anak kolaka. Di lorong saya juga. Ya, sekarang di Kendari. Iya. Terus ada satu kalau nggak salah namanya Dian Utami Makeup. Dari lorong saya juga. Tapi dia di Kendari. Makeup maksudnya untuk rias. Pengantin dengan busana juga. Moa ya. Iya, moa. Jadi harapan saya, ayolah bapak-bapak yang di atas sana, berikan kita kesempatan untuk berkarya di kota kita. Setidaknya ketika bapak butuh support ide, kami dengan lapang dada akan memberikan ide yang kami kuasai lah. Untuk kebaikan kita bersama. Ya, setidaknya pelan-pelan di SKPD yang ada di Kabupaten Kolaka itu sudah menggunakan seperti ini ya. Iya. Karena jujur saja saya sampai di running text pun saya buat videotron, saya bisa adakan karena kita punya memang sampai di situ. Gitu. Oke. Iya. Thank you, Jang, atas kehadirannya di Kampung Anggrek Production. Podcast kita ini sifatnya untuk memotivasi, mengedukasi dan menginspirasi warga Kampung Anggrek yang ada di luaran sana. Baik, salam Jack, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Hey, check this out. I gave you 10 a week ago.